Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum Mimin lanjutkan ceritanya, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Oke, tidak berlama-lama, kita unboxing saja. Bab 3885 sampai bab 3888. Di sisi lain, Ye Junlin dan yang lainnya telah memasuki jangkauan sebenarnya dari lembah pemakaman naga. Paksaan mengerikan dari kekuatan guntur puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun perisai kekuatan yang diberikan oleh Ye Junlin telah mengimbangi tekanan guntur langit hingga tingkat yang paling besar. Namun Gongsun Yueying dan Murong Kingsue masih merasakan tekanan yang besar. Tekanan kuat tampaknya begitu meresap hingga menembus lapisan perlindungan perisai energi. Boom, 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 setiap kali kedua wanita itu melangkah, telapak kaki mereka tenggelam dalam ke tanah, membuat langkah mereka sulit. Kecepatan konsumsi kekuatan spiritual telah mencapai batasnya, Master Sekte. Saya benar-benar tidak tahan lagi, saya harus istirahat. Lihatlah Murong Kingsue yang kini bercucuran keringat, bahkan bajunya hampir basah kuyup. Dia terengah-engah, dan terlihat jelas bahwa tubuhnya telah mencapai batasnya. Gongsun Yueying tidak lebih baik dari Murong Sengsui. Wajah cantiknya sepucat kertas, dan sanggulnya basah oleh keringat, membuat rambutnya sedikit berantakan. Namun terlihat jelas bahwa aura Gongsun Yueying relatif stabil, dan terlihat jelas bahwa level skillnya lebih maju. Tuan, saya juga perlu istirahat, tempat ini terlalu jahat. Jelas didukung oleh perisai energi, jadi bagaimana konsumsinya bisa begitu besar? Kata Gongsun Yueying dengan kebingungan di wajahnya. Ye Junlin sedikit mengernyit. Faktanya, dia mengetahui situasi ini belum lama ini. Sebenarnya, kita mungkin telah disesatkan sejak awal. Ye Junlin tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Murong Kingsue bertanya dengan kebingungan di wajahnya, apa maksud Master Sekte dengan ini? Bukankah tempat kita adalah lembah pemakaman naga yang sebenarnya? Tatapan Gongsun Yueying juga dipenuhi dengan kebingungan. Ye Junlin melambaikan tangannya dan menjelaskan, maksudku, sumber sebenarnya dari kekuatan yang kita miliki. Wajah kedua wanita itu masih bingung, dan mereka jelas tidak mengerti apa yang dimaksud Ye Junlin. Apakah itu di area terluar atau inti lembah pemakaman naga? Ada kekuatan guntur langit di udara yang tidak dapat dihilangkan selama ratusan tahun. Ini benar-benar menindas, dan yang selalu kami lawan adalah tekanan energi dari kekuatan guntur langit. Justru karena dengan cara ini, perisai energi akan retak dan hancur. Tetapi bagaimana jika kita terikat oleh lebih dari satu sumber energi? Kakinya saat dia berbicara, kedua wanita itu pintar, dan mereka secara kasar memahami maksud Ye Junlin dalam sekejap. Seperti yang Ye Junlin katakan, sejak mereka memasuki lembah pemakaman naga, Ye Junlin langsung melepaskan perisai energi untuk melindungi mereka. Periode awal memang meringankan banyak tekanan pada kedua wanita tersebut, dan mereka bahkan berjalan tanpa banyak usaha. Namun, sejak memasuki area inti lembah pemakaman naga, perasaan kesulitan kedua wanita tersebut menjadi semakin jelas. Hingga saat ini, setiap langkah yang diambilnya sangatlah melelahkan, dan kakinya tenggelam jauh ke dalam tanah. Maka sumber energi terikat ini kemungkinan besar ada di bawah tanah. Bagaimanapun, perisai energi hanya menahan kekuatan guntur di udara. Tanah bersentuhan langsung dengan mereka dan tidak dapat diisolasi sepenuhnya. Selain itu, Ye Junlin sebelumnya memusatkan sebagian besar perhatiannya untuk melawan kekuatan guntur, dan tidak melihat sesuatu yang tidak biasa di bawah kakinya. Meskipun kaki kedua wanita itu tenggelam dalam ke tanah, mereka secara naluriah berpikir bahwa ini karena kekuatan guntur langit meningkat pesat saat mereka mendekati area inti lembah pemakaman naga. Tapi Master Sekte, kenapa kamu baik-baik saja? Wajah Murong Kingsue penuh kebingungan. Dia menunjuk ke kaki Ye Junlin, tapi Gongsun Yueying menemukan bahwa dia hanya meninggalkan jejak kaki yang dangkal. Meskipun Ye Junlin sangat kuat, sebenarnya ada masalah dalam hal seperti itu, dan sangat tidak mungkin baginya untuk mengatasinya dengan mudah. Terutama karena Ye Junlin mendukung perisai energi berskala besar,
bahkan lebih sulit lagi untuk menghindari pengekangan oleh kekuatan ini. Bahkan jika kaki Anda tidak tenggelam jauh ke dalam tanah hingga ke lutut, Anda mungkin harus membenamkan kaki Anda sepenuhnya ke dalam tanah. Ye Junlin merenung sejenak dan berkata, ini pasti karena perbedaan metode kultivasi kita. Apa maksudmu? Mau tidak mau bertanya. Ye Junlin menjelaskan, ini sangat sederhana, tidak peduli keterampilan apa yang mereka praktikkan, biksu biasa perlu menyerap energi spiritual langit dan bumi, dan akhirnya mencapai keadaan kesatuan antara surga dan manusia. Beradaptasi dan bahkan mengandalkan area ini, jadi pengaruh energi yang ditekan di bawah tanah akan lebih besar. Tetapi metode yang saya praktikkan adalah kultivasi fisik murni. Saya adalah tubuh energi yang terpisah, dan saya bahkan dapat eksis di ruang manapun sebagai badan energi yang terpisah, bahkan jika saya tidak melakukannya sebelumnya. Mereka memperhatikan bahwa energi bawah tanah terikat secara diam-diam, dan mereka hampir tidak terpengaruh oleh kekuatan ini. Kedua wanita itu sepertinya mengerti setelah mendengar ini, tetapi mereka juga tahu bahwa itu adalah hal yang sama. Pada dasarnya tidak mungkin bertanya kepada Ye Junlin tentang isi latihannya. Namun, mereka tidak tahu bahwa Ye Junlin masih memiliki banyak kata di dalam hatinya yang belum dia ucapkan dengan lantang. Pembuluh darah bumi yang saya injak pasti luar biasa, dan energi ini sepertinya memiliki perasaan yang akrab. Energi macam apa itu, dan di mana saya pernah melihatnya sebelumnya? Ye Junlin terus mencari di benaknya adalah informasi yang relevan, tetapi tidak ada kesimpulan pasti yang dicapai setelah sekian lama. Ledakan, klik, saat guntur yang memekakkan telinga terdengar, beberapa sambaran petir menembus langit seperti naga api. Pada saat ini, seolah-olah awan gelap pun terbelah oleh petir. Petir semerah darah menyebar di atas kepala, dan seluruh bumi terpantul dalam warna merah darah, seolah darah mengalir ke sungai di permukaan. Seluruh area tampaknya telah menjadi dunia berwarna merah darah. Ditambah dengan perasaan menindas yang dibawa oleh kekuatan pengekangan yang semakin kuat dan menakutkan. Orang-orang merasa seolah-olah berada di neraka Shuro, dan tanpa sadar mereka merasakan ketakutan. Setelah kamu istirahat, teruslah bergerak maju. Ye Junlin berkata dengan sungguh-sungguh, klik. Segera setelah dia selesai berbicara, beberapa sambaran petir merah menghantam tanah dari medan guntur di depannya. Tanah langsung terbelah menjadi lubang-lubang besar setebal ember dan tak berdasar. Puing-puing yang langsung runtuh tersambar sambaran petir lainnya saat berada di udara, dan langsung berubah menjadi bubuk. Sekte, Master Sekte, apakah Anda benar-benar ingin terus bergerak maju, Tuan? Lihat kekuatan guntur langit merah, menutupi rasa takutnya, bahkan tubuh halusnya sedikit gemetar. Mereka sangat ketakutan. Anda harus tahu bahwa tanah di area ini sendiri telah ditempa dengan sangat keras oleh kekuatan guntur yang dahsyat. Bahkan bahan tempat terbaik pun mungkin tidak sebanding. Tetapi bahan tersebut langsung berubah menjadi bubuk saat disambar petir merah. Tubuh daging dan darah mereka bahkan lebih tidak bisa dihindari. Apa yang kamu takutkan ketika aku di sini? Ye Junlin berhenti dan melanjutkan, bahkan jika aku meninggalkanmu di sini, menurutmu berapa lama kamu bisa bertahan dengan kekuatanmu sendiri? Wajah menjadi sangat jelek. Apa yang dikatakan Ye Junlin benar. Bahkan jika mereka tetap di tempatnya, mereka tidak dapat bertahan melawan tekanan guntur dan kekuatan misterius bawah tanah. Tapi guntur sering turun di depan mereka, dan sulit untuk mengatakan apakah Ye Junlin bisa melindungi dirinya sendiri. Bisakah dia benar-benar melindungi mereka dengan selamat? Orang-orang kuat dari Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan pernah menjelajahi daerah sekitarnya. Harta karun asli dan lokasi tulang suci ditutupi oleh guntur yang lebih menakutkan, sehingga mustahil untuk didekati. Meskipun kedua ahli tingkat Master Istana terluka parah ketika mereka mendekat, mereka masih belum terlalu dekat dengan area inti lembah pemakaman naga. Jika itu orang lain, mereka akan mati saat mendekat. Murong Kingsway memiliki pemikiran serupa. Kamar Dagang Taiyi juga mengirimkan banyak orang kuat untuk menjelajahi lembah pemakaman naga, namun pada akhirnya mereka berakhir dengan banyak korban jiwa.
Karena itu, hampir belum ada yang berhasil menjelajahi kawasan inti lembah pemakaman naga. Apakah Ye Junlin benar-benar baik? Pikiran seperti itu muncul di benak kedua wanita itu secara bersamaan. Melihat kedua wanita itu masih ragu-ragu, Ye Junlin mungkin bisa menebak apa yang mereka pikirkan. Kamu mungkin bisa bertahan untuk sementara jika tetap di tempatmu sekarang, tapi kamu pasti tidak akan bisa keluar dari area ini hidup-hidup. Tetapi jika kamu mengikutiku dengan jujur, kamu mungkin masih bisa mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Terlebih lagi, pasti ada banyak orang terkemuka di lembah pemakaman naga, dengan sumber daya alam dan harta karun, risiko dan manfaat yang hidup berdampingan. Anda harus memahami kebenaran ini. Kata Ye Junlin sambil tersenyum. Gongsun Yueying dan Murong Kingsway sama-sama menghela nafas. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui hal ini? Saat ini, satu-satunya harta karun yang diketahui di lembah pemakaman naga adalah tulang dewa. Tetapi di tempat berbahaya seperti itu, harta itu telah dirusak oleh pemboman guntur selama ratusan tahun. Ini pasti akan menghasilkan harta surga dan bumi yang lebih menakutkan, tetapi bahkan para master tertinggi di sini belum keluar hidup-hidup. Para ahli puncak di area lain mungkin bisa pergi dengan selamat, tapi mereka juga memiliki tempat berbahaya serupa di area ini, jadi tidak perlu mencari jauh-jauh. Oleh karena itu, tidak ada yang mengetahui tingkat bahaya di area inti sebenarnya lembah pemakaman naga, dan hal yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. Ayo pergi, mulut Gongsun Yueying bergerak-gerak, tapi dia tidak punya pilihan selain mengikuti Ye Junlin dan terus bergerak maju. Tapi kali ini Ye Junlin langsung melepaskan kekuatannya, mengisolasi sepenuhnya area di dalam perisai dari tanah. Kedua wanita itu merasa seolah-olah kaki mereka ditopang oleh suatu kekuatan tak kasat mata, dan situasi sebelumnya di mana kaki mereka tenggelam jauh ke dalam tanah tidak lagi terjadi. Hal ini mengejutkan semangat mereka dan pada saat yang sama mengurangi batasan kekuatan mereka hingga tingkat yang paling besar. Meski tidak seringan dan lapang seperti Ye Junlin, perjalanan mereka bertiga jauh lebih cepat. Berjalanlah ke depan sejauh 2 atau 3 mil lagi. Klik, klik, 2 guntur langit merah seukuran ember tiba-tiba turun. Namun untungnya Gongsun Yueying dan Murong Kingsway berhasil menghindarinya. 2 lubang sedalam sekitar 2 hingga 3 meter muncul di tempat kedua wanita itu awalnya berdiri. Mendesis, kedua wanita itu masing-masing tersentak, dan keringat dingin tak henti-hentinya mengalir di dahi mereka. Betapa bahayanya, kedua wanita itu bersyukur bahwa mereka berhasil lolos dari ambang kematian Siang Xiaoyu. Namun, sebelum mentalitas ini benar-benar hilang, guntur langit ungu lainnya tiba-tiba melanda. Ye Junlin melambaikan tangannya dengan santai, dan kedua wanita itu tersapu oleh aura kekerasan dan dengan cepat mundur 5 atau 6 kaki jauhnya. Ledakan, guntur langit ungu setebal 3 orang yang mengelilinginya, dan menghantam tempat kedua orang itu berdiri tadi. Dalam sekejap, mereka terbang kapan saja, dan percikan kerikil berubah menjadi bubuk setelah guntur. Kedua wanita itu melihat ke tempat di mana guntur ungu melanda, dan sebuah lubang melingkar besar tanpa dasar muncul. Klik, 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 karena kedua wanita itu baru saja didorong keluar dari jangkauan perisai kekuatan, kaki mereka kembali tenggelam ke dalam tanah. Ditambah dengan berkah paksaan dari kekuatan guntur, keduanya tidak bisa bergerak maju sama sekali. Meski sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan kakinya, tetap saja gagal. Baru sekarang kedua wanita itu memahami betapa kuatnya perlawanan Ye Junlin demi mereka. Tidak heran begitu banyak orang kuat datang ke sini dan binasa. Mereka harus menghindari pemboman yang menggelegar di bawah batasan kekuatan yang begitu besar. Kekuatan fisik dan energi spiritual, jika kamu tidak mati karena kelelahan, kamu akan mati disambar petir hingga lenyap menjadi abu. Ye Junlin juga dengan cepat merunduk di depan mereka dan diselimuti oleh perisai energi lagi. Perasaan menahan diri yang sangat besar di antara kedua wanita itu akhirnya menghilang. Ini bukan tempat untuk terkejut. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan musnah. Aku mungkin tidak selalu punya waktu untuk menyelamatkanmu. Setelah Ye Junlin selesai berbicara,
dia terus bergerak maju, dan kedua wanita itu buru-buru diikuti. Jangan terlalu dekat denganku, Guntur di sini mencakup area yang luas. Ye Junlin mengingatkan lagi. Segera setelah dia selesai berbicara, petir ungu lainnya langsung menyambar. Sekte Master, hati-hati, Gong Sun Yueying juga menarik napas. Begitu Ye Junlin dipukul dan dibunuh, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Namun, di mata kedua wanita yang tercengang, Ye Junlin membiarkan langit ungu bergemuruh menyerangnya. Untuk sesaat, kilat ungu menyambar di sekitar pinggang mereka, dan mereka berdua tidak lagi berani melihat lebih jauh, dan secara naluriah menutup mata. Namun, setelah beberapa saat, kekuatan Guntur menghilang, dan mereka dengan hati-hati membuka mata, hanya untuk melihat bahwa pemandangan yang mereka bayangkan tidak muncul. Ye Junlin berdiri di sana seperti dewa perang, dan bahkan terdengar erangan pelan yang hampir disebabkan oleh kenyamanan. Ini, bagaimana ini mungkin? Dia tidak hanya menahan petir, tapi dia juga tidak terluka. Kedua wanita itu tercengang karena terkejut dan tidak percaya bahwa pemandangan di depan mereka adalah nyata. Bukankah kekuatan tubuh Ye Junlin terlalu abnormal? Pikiran ini memenuhi pikiran kedua wanita itu. Kenapa kamu begitu tercengang? Teruslah berjalan. Ye Junlin melambai kepada kedua wanita itu dan terus memimpin jalan. Master sekte itu terlalu kuat. Seharusnya aman jika kamu mengikuti masternya. Mata kedua wanita itu dipenuhi cahaya, yang merupakan keinginan untuk bertahan hidup. Mereka bertiga terus bergerak maju, dan saat mereka secara bertahap masuk lebih dalam ke lembah pemakaman naga, tidak ada tanda-tanda aktivitas kehidupan apapun. Tanah di seluruh area hancur, jelas tersambar petir. Tentu saja, yang paling membuat takut kedua wanita itu adalah semakin banyaknya mayat yang berserakan di tanah sekitar mereka. Beberapa dari tulang-tulang ini panjangnya beberapa kaki, jadi jelas sekali mereka sangat besar saat masih hidup. Yang lainnya adalah kerangka manusia, tetapi mereka hanya anggota badan dan lengan yang patah. Mereka pasti ahli top yang memasuki lembah pemakaman naga untuk berburu harta karun. Namun, meskipun mereka mencoba yang terbaik untuk melawan Tian Lei, mereka hanya berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Dalam arti tertentu, tulang-tulang ini adalah tulang dewa yang lebih rendah. Mereka masih jauh dari tulang dewa teratas. Ye Junlin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Gong Sun Yueying. Tiba-tiba berkata, sebenarnya, saya juga mengetahui rahasia tentang lembah pemakaman naga dari buku-buku kuno di perpustakaan Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan. Rahasia apa? Gong Sun Yueying buru-buru berkata, tercatat dalam buku-buku kuno bahwa guntur tersebar padat di bagian terdalam lembah pemakaman naga, membentuk lautan guntur yang sangat menakutkan. Dikatakan bahwa benda itu dapat bertahan hidup di lautan guntur. Tidak diketahui apakah dia manusia atau makhluk spiritual, tetapi karena dia dapat bertahan hidup di lingkungan yang begitu menakutkan, Anda dapat membayangkan betapa menakutkannya itu. Saya harap kita tidak bertemu dengannya, kalau tidak. Meskipun Gong Sun Yueying tidak mengatakan apa-apa lagi, Ye Junlin juga mengerti apa yang dia maksud. Guntur langit yang lebat penuh dengan hal yang mematikan. Jika dia bukan seorang kultivator fisik murni yang sangat istimewa, dia mungkin sudah mati di bawah pemboman guntur langit ungu. Dan orang kuat misterius itu bisa bertahan mandi di lautan guntur. Terlihat dari kekuatannya, apalagi kekuatan fisiknya sebanding atau bahkan lebih kuat dari Ye Junlin. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Gong Sun Yueying menghela nafas dan berkata, ini hanya tercatat di buku-buku kuno. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, jika saya tidak melihatnya pada akhirnya. Gong Sun Yueying jelas tidak berani melanjutkan berbicara. Murong Kingsway tiba-tiba menyadari bahwa jika dia tidak melihat hal ini pada akhirnya, Ye Junlin pasti akan berpikir bahwa Gong Sun Yueying sedang berusaha mencegahnya memasuki lembah pemakaman naga. Saat dihadapkan pada kemarahan Ye Junlin, mungkin ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada kematian yang menunggunya. Tidak masalah jika kita bertemu dengannya. Jika dia seorang manusia, kita mungkin bisa mengobrol dengannya tentang seni latihan tubuh,
Ye Junlin tidak menunjukkan niat untuk bergeming setelah mendengar ini, tetapi menjadi bahkan lebih bersemangat untuk mencoba. Melihat ekspresi santai di wajah Ye Junlin, Gongsun Yueying jelas tidak bisa mengeluh. Sepertinya tidak ada apapun di dunia ini yang membuat Ye Junlin takut. Teruskan. Ye Junlin memimpin dan terus bergerak maju. Bersambung.